Pasar keuangan terbesar di dunia, tempat triliunan dolar berpindah tangan setiap harinya. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya-tanya gimana ceritanya semua ini bisa ada? Kita akan telusuri sejarahnya dari awal mula. Percaya atau enggak, perjalanan ini butuh waktu ribuan tahun. Dipengaruhi sama perang, inovasi teknologi, dan ya, kebutuhan paling dasar manusia, yaitu berdagang. Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Kita mulai dari zaman Bahela, dari sistem barter, lalu kita lihat gimana kekacauan Perang Dunia melahirkan sistem baru, sampai akhirnya di era digital yang mengubah segalanya. Langsung aja kita mulai? Biasanya, sistem yang rumit itu berawal dari masalah yang sederhana. Nah, untuk Forex, masalahnya tuh begini. Gimana caranya Anda mau tukar ikan dengan gandum, kalau ternyata orang yang punya gandum nggak lagi butuh ikan Anda? Repot kan? Dulu banget, manusia pakainya sistem barter. Tapi ini sangat nggak efisien. Solusinya, akhirnya orang-orang pakai medium perantara yang diterima umum. Mulai dari kerang, sampai akhirnya kita ketemu standar yang lebih universal, logam mulia seperti emas dan perak. Nah, pas kerajaan-kerajaan ini mulai bikin koin sendiri, disitulah lahir konsep nilai tukar mata uang yang pertama. Kita bahkan punya buktinya loh. Ada catatan dari peradaban Bizantium sekitar abad keempat sebelum Masehi yang nunjukin udah ada tuh penukar-penukar uang yang memperhitungkan nilai koin yang beda-beda. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan. Karena fondasi pasar forex modern yang kita kenal hari ini itu justru dibentuk dari kekacauan dua perang dunia. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, ekonomi global itu hancur berantakan. Biar nggak makin kacau, para pemimpin dunia ngumpul dan bikin sistem Bretton Woods. Intinya gini, semua mata uang utama nilainya diikat ke dolar AS, terus dolar AS-nya diikat ke emas. Tujuannya buat stabilitas. Tapi coba deh lihat lini masanya. Sistem yang dirancang buat stabilitas jangka panjang ini ternyata umurnya nggak sampai 30 tahun. Kenapa? Karena tekanan ekonomi, terutama biaya perang Vietnam buat Amerika, jadi terlalu berat buat ditanggung. Dan keruntuhan itu puncaknya terjadi pada 15 Agustus 1971. Tanggal ini bisa dibilang adalah hari kelahiran pasar forex modern. Inilah momen Big Bang dalam dunia mata uang. Slide ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Kita pindah dari dunia yang nilai tukarnya tetap dan bisa ditebak, ke dunia di mana nilai mata uang itu mengambang bebas, ditentukan murni oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Jadi, walaupun mata uang udah bebas, pasar forex ini masih kayak klub yang super eksklusif. Transaksinya cuma terjadi antar bank-bank raksasa lewat telepon, orang biasa kayak kita, wah sama sekali nggak punya akses. Tapi, di akhir tahun 90-an, muncul sebuah kekuatan baru. Sebuah teknologi yang bakal meruntuhkan tembok-tembok tinggi klub eksklusif ini buat selamanya. Betul sekali internet. Tiba-tiba, pasar global ini nggak lagi tersembunyi di balik saluran telepon khusus antar bank. Pintunya kebuka lebar buat semua orang. Dan hasilnya, ledakan volume perdagangan yang luar biasa. Coba bayangin, di tahun 2013 aja, volume harian udah nyampe 5,3 triliun dolar. Dan sekarang, angkanya jauh lebih besar lagi. Inilah yang bikin forex jadi pasar paling liquid di planet ini. Pergeseran ini pada dasarnya adalah demokratisasi pasar keuangan. Siapapun, dimanapun, cuma modal internet dan modal yang relatif kecil, sekarang bisa ikut serta di pasar yang tadinya cuma buat para raksasa. Tapi evolusinya nggak berhenti sampai di situ. Kalau internet itu ibaratnya ngebuka pintu, teknologi yang ada sekarang ini malah mengubah total cara kita bermain di dalamnya. Kita sekarang udah masuk era yang baru banget. Coba lihat ada yang namanya social and copy trading, di mana kita bisa otomatis niru strategi trader yang jago. Atau ada juga robot trading dan AI yang bisa menganalisis dan eksekusi ribuan kali lebih cepat dari manusia. Nah, ini yang bikin kita sampai ke pertanyaan terakhir yang menarik. Seiring teknologi mengambil alih analisis dan eksekusi, terus apa peran trader manusia di masa depan? Sejarah pasar ini jelas belum selesai dan bab berikutnya sedang kita tulis saat ini juga.